Saya akan merenungkan, mengajak kita membahas satu judul yang sangat sederhana, yaitu Aku dan Seisi Rumahku. Saya akan membahas 4 nama di dalam Alkitab yang berhubungan dengan aku dan seisi rumahku. Orang pertama yang saya akan singgung adalah Nabi Nuh. Mari kita lihat ayat Alkitab di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-7, saya akan membaca di Kejadian pasal yang ke-7. Perhatikan di sini muncul kata yang saya sudah sebutkan, aku dan seisi rumahku. Tapi di dalam versi yang Nuh, Tuhan berkata, masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu. Ini kalimat menarik ya. Engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sekarang lihat di ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ini bagian yang sangat penting, yaitu di sini tersembunyi angka 1 plus 7. Nuh dan seisi rumahnya. Nuh 1, seisi rumahnya itu ada daftar nama atau daftar orang yang berjumlah 7. Petruslah yang menulis dengan jelas di dalam tulisan Petrus, Nuh dan 7 orang lainnya. Apa hubungannya ayat yang kita baca, yaitu saya pecah menjadi angka 1, Nuh dan seisi rumahnya itu berjumlah 7 plus 1 tadi. Tuhan memberikan firman kepada si Nuh. Tuhan tidak memberikan firman kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada mantu-mantunya. Tetapi heran, kenapa waktu masuk bahtera, Nuh yang dapat firman, plus yang tidak dapat firman langsung dari Tuhan. Dan Petruslah yang memecahkan angka ini menjadi semakin jelas, yaitu Nuh diwakili dengan angka 1, dan keluarga Nuh diwakili dengan angka 7. Maka Nuh dan 7 orang lainnya. Artinya Nuh memenangkan 7 orang. Di dalam zaman dia, begitu banyak manusia yang hidup, semua orang fasik dibinasakan oleh Tuhan, tapi Nuh layani dan memenangkan 7 orang di dalam keluarganya. Maka Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, siapakah anggota yang ikut bersama dengan dia? Itu artinya yang beriman seperti apa yang Nuh terima dari Tuhan, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu. Yang masuk siapa? Anak-anaknya yang berjumlah 3 orang, dan istrinya yang berjumlah 1, dan 3 anak mempunyai 3 orang istri, maka totalnya adalah 8. Nah, kita lihat di sini pentingnya si ayah yang mendapatkan firman dan beriman, lalu bagaimana si ayah memenangkan semua anggota keluarganya. Ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan ya, sekarang misalnya masih masa hujan yang sangat lebat, seluruh Kemayoran sudah sepinggang, oke? Di Sunter sudah sepinggang, Tanjung Priuk sudah seleher. Mendadak Pak Salim panggil istri, panggil anak-anak, belum ada mantu ya, lalu berkata, mari kita dirikan bahtera. Karena bumi akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Kira-kira Bu Lisa dirikan atau tidak? Anak-anak mau dirikan atau tidak? Mereka akan tanya, Papa pernah buat kapal belum? Papa bilang, sekoci pun enggak pernah. Katinting pun enggak pernah. Apalagi buat kapal yang besar. Ini pertama kali Papa akan buat. Lalu tanya, gimana caranya? Papa pun tidak tahu. Pokoknya Tuhan perintahkan buat, maka saya akan buat
kalian mau percaya atau tidak. Kira-kira istri dan anak-anak percaya tidak? Tidak akan percaya. Demikian juga di dalam zaman Nabi Nuh, waktu Nuh mendengarkan kalimat akan penghakiman Tuhan, Tuhan akan menghabiskan semua orang fasik, tapi Nuh Tuhan pakai bisa meyakinkan anggota keluarganya. Ini adalah peristiwa yang sangat ajaib luar biasa. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak bekerja. Nuh bisa memenangkan dengan logika kayak apapun. Tidak mungkin dia jabarkan kepada keluarganya. Maka di dalam pelayanan kita, di dalam penginjilan, ini semua hal yang kita mau katakan tidak masuk akal punya, tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, ini bisa jadi masuk akal. Amin. Cuma susah, maka perlu iman. Nah, ini contoh pertama yang kita mau lihat di zaman yang sudah begitu bengkok, Nuh Tuhan pakai memenangkan seisi rumahnya. Lalu orang kedua yang saya mau bahas yaitu Rahab. Oke, sekarang saya akan ajak kita melihat ayat di dalam Alkitab di Yosua pasal yang ke-6. Nuh mewakili anggota keluarganya karena dia mendapatkan firman. Lalu yang Rahab seorang perempuan. Di Yosua di pasal yang ke-6. Oke, saya akan membaca ayat ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia, nah perhatikan kalimat ini, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Sekarang perhatikan di ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai itu membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Orang kedua yang tidak kalah penting adalah si Rahab. Kalau Nuh, Alkitab kasih penjelasan, dia seorang yang bergaul dengan Allah, dia orang saleh, dia dapat firman, karena dia orang yang saleh, dia jalankan firman. Ini masuk akal ya. Lalu bagaimana dengan Rahab? Rahab dikasih keterangan perempuan sundal itu. Nah, kata sundal menjadi perdebatan yang sangat panjang. Apakah Rahab seorang pelacur di Yeriko? Ini menjadi tanda tanya besar, tapi Alkitab memberikan penjelasan dia ini orang sundal. Dia kerjanya apakah bersundal? Ada yang menafsirkan dia penjaga tempat penginapan atau dia punya tempat penginapan. Nah, ini masih menjadi perdebatan, tapi mayoritas komentator percaya Rahab perempuan yang tidak beres karena berhubungan dengan kata sundal itu. Seorang wanita yang bersundal, mungkinkah dapat iman dan bisa memenangkan orang-orang seisi rumahnya? Kalau dia masih dalam rangka, masih bersundal, masih melakukan pekerjaan yang jahat, dia belum diselamatkan, tidak mungkin dia bisa menangkap firman yang begitu penting. Rahab adalah seorang yang backgroundnya tidak baik, tetapi Rahab sudah menjadi orang percaya. Tahu dari mana? Tahu dari kalimat dia waktu bertemu dengan pengintai yang diutus. Apa yang dia katakan? Ketika kami mendengar bahwa orang Israel telah menyeberang Laut Teberau, Tuhan yang memimpin bangsa Israel sudah membelah Laut Teberau, maka tawarlah hati setiap kami. Jadi Rahab seorang yang tinggal di Yeriko, yang jauh dari Laut Teberau, tetapi dia mendapatkan informasi pasti dari kafilah-kafilah yang masuk ke Yeriko dan berita heboh pembelahan Laut Teberau, dan dia sudah dengar, dia tahu suatu saat
mereka akan menuju ke tanah perjanjian yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan Yeriko akan ditumpas oleh Tuhan. Jadi dia sudah percaya bahwa sini semua akan ditumpas habis. Dan kengerian telah menghinggapi kami, dan tawarlah hati semua pasukan-pasukan di tanah perjanjian itu. Tidak mungkin ada orang yang masih di dalam kegelapan, yaitu yang belum diselamatkan, bisa mengerti secara dalam bagaimana Tuhan bekerja. Maka Rahab pasti sudah menjadi orang percaya. Lalu siapakah yang menginjili dia? Ini menjadi misteri, tidak ada orang yang tahu. Tuhan memberikan iman kepada perempuan yang backgroundnya tidak baik, tetapi mempunyai iman bahwa tanah perjanjian akan diserahkan kepada orang Israel. Iman dia melampaui 10 pemimpin suku yang sudah survei lalu pulang mengatakan, jangan, tidak mungkin kita bisa kalahkan, karena negeri itu negeri yang kubunya begitu hebat dan orangnya pemakan manusia. Kita tidak mungkin bisa tembus ke situ. Bayangkan pemimpin suku yang pasti dikatakan orang rohani yang paling top, tetapi tidak percaya Tuhan akan memimpin Israel menggempur tanah perjanjian. Sedangkan Rahab, orang yang backgroundnya tidak baik, dia percaya tanah perjanjian ini akan diserahkan kepada orang Israel. Lalu terjadi negosiasi sama pengintai. Lalu terjadi negosiasi yang begini, nanti kalau penggempuran terjadi, kalau seisi rumahmu semua kumpul di rumah ini, maka mereka akan selamat. Tapi kalau mereka ada satu yang keluar, maka nanti terjadi kematian karena keluar, itu bukan tanggung jawab kami. Pokoknya syaratnya tidak boleh keluar dari rumah ini. Semua yang ada di rumah ini akan Tuhan jaga, yang lainnya akan roboh. Bagaimana tembok roboh, lalu ada rumah si Rahab tidak roboh. Ini semua mujizat Tuhan. Sekarang, saya ini Rahab yang backgroundnya tidak baik. Lalu sekarang saya dapat firman, saya ada tamu yang disebut pengintai, lalu sekarang deal sudah terjadi, saya panggil Papa. Papa, begini Pak, ada 2 tamu datang. Dia akan membawa bangsa Israel menggempur seluruh daerah sini, dan Yeriko akan diserahkan oleh Tuhannya orang Israel, dan kita di sini semua akan kalah. Tetapi kalau Papa ada bersama saya di rumah ini, Papa dan saya kita selamat. Kira-kira Papa percaya enggak? Nggak mungkin percaya. Maka akan pikir, lu halusinasi. Ini wanita yang tidak terkenal baik, sekarang dapat firman, hak apa wanita ini dapat firman, lalu suruh kami kumpul. Tidak mungkin ada orang kumpul. Lalu dia panggil mama, mama, saya kan anak mama ya, saya sayang mama, mama jangan pergi jauh-jauh ya, nanti penggempuran kalau terjadi, mama harus ada di dalam rumah, karena pengintai sudah berkata, kalau mama nanti keluar, mama akan mati, maka bukan urusan dari pengintai. Kira-kira mama akan ketawa sampai mati nanti. Lalu, informasikan bukan ke papa dan mama, tapi kepada semua saudaranya dan kaumnya. Susah tidak? Susah. Bayangkan betapa susahnya Rahab melayani orang-orang yang tidak mengerti secara logika. Ini yang kita hadapi di dalam melayani dan menginjili orang. Kita yang tahu secara iman dan logika, menjelaskan itu kepada orang, keselamatan hanya di dalam Kristus, bagi dia tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan sudah memakai kita, tidak ada yang mustahil, amin. Akhirnya, tidak dicatat panjang lebar, apa yang Rahab katakan, mendadak pada hari penggempuran, di rumah Rahab sudah penuh dengan orang. Maka diliskan, ada ayahnya, ada ibunya, ada saudara-saudaranya, dan ada orang-orang sekaumnya. Dan akhirnya semua yang ada di rumahnya, Rahab dan seisi rumahnya itu, ayah, ibu, saudara, dan kaumnya, semua selamat karena ada Rahab yang melayani mereka. Tadi Nuh seorang ayah yang beriman. Rahab
mewakili perempuan yang dulu hidupnya tidak beres, tetapi Tuhan memberikan pertobatan sejati dan Tuhan memakai dia memenangkan seisi rumahnya. Amin. Jadi tidak ada alasan, aduh saya adalah orang yang masa lalunya tidak beres gitu ya. Saya tidak bisa, biar pendeta saja, biar orang suci-suci saja, biar majelis saya, tidak. Kalau Tuhan mau memakai kita, tidak peduli background kita kayak apa, yang penting kita sudah menerima pengampunan dosa. Tuhan memakai Paulus, pembunuh orang percaya, menulis 13 kitab perjanjian baru. Dia memecahkan rekor. Tidak ada tangan orang yang suci-suci, yang tidak melakukan kenajisan, yang menulis kitab suci melampaui Paulus. Tuhan bisa memakai Paulus, pembunuh orang percaya, menulis kitab suci yang paling banyak kitabnya, yaitu 13 kitab. Oke? Orang pertama tadi siapa? Nuh, ingat ya. Engkau dan seisi rumahmu, 1+7. Sekarang yang Rahab, semua anggota keluarganya. Nuh, Rahab. Perhatikan sekarang orang ketiga yang muncul di dalam perjanjian lama, yaitu Yosua. Mari kita lihat. Yosua sudah menjelang akhir hidupnya dan dia sudah menang, sudah bagi kafling. Sebelum dia mati, perhatikan di Yosua pasal yang terakhir. Yosua pasal terakhir, saya akan baca ayat 14 dan ayat yang ke-15. Perhatikan ayat ini, Yosua 24, ayat 14 dan ayat 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah berbakti di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Perhatikan ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mewakili seorang pemimpin yang sudah begitu sukses, yang begitu repot, begitu sibuk, waktu untuk keluarga terlalu sedikit karena mengurusi bangsa Israel, harus melayani semua bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, waktu untuk keluarga pasti berkurang. Tetapi heran, dia menjaga anggota keluarganya sampai detik akhir sebelum dia mati. Dia berkata, kalau kalian semua goncang iman, kalian mau kepada Allah yang di seberang sungai Efrat, itu adalah Allah yang dulu Abraham dan Terah percaya. Abraham dari jalur Terah. Terah adalah keluarga penyembah berhala. Sebelum keluar dari Ur Kasdim, mereka keluarga penyembah berhala. Kau mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat, itu adalah Allah nenek moyang dari Abraham yang di Ur Kasdim. Atau Allah, yaitu yang di Mesir, waktu diperbudak. Begitu banyak Allah. Kau pilih yang Allah yang di Babel, atau Allah yang di Ur Kasdim, atau Allah yang di negeri mana saja, atau Allah yang ada di tanah Kanaan. Silakan kau tentukan pada hari ini. Kau pilih yang manapun, terserah kamu. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan yang sejati. Amin. Ini namanya tidak goncang. Jadi kuncinya adalah si pemimpin ini. Yosua punya waktu untuk keluarga pasti tidak banyak karena terlalu rumit memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak. Tapi Tuhan pelihara dia dan saya bersyukur ada orang yang kayak begini sibuk luar biasa, tapi Tuhan jaga keluarganya. Pak Tong berkata, Tuhan, kalau aku memperhatikan rumah Tuhan, masakan Tuhan tidak perhatikan rumahku? Waduh, kalimat ini sangat terharu, saudara, kalau kita dengar. Tuhan, aku memperhatikan rumahmu, maka aku kurang memperhatikan rumah tanggaku.
Kalau aku sudah memperhatikan rumahmu, masakan engkau tidak memperhatikan rumahku? Maka Tuhan jaga Pak Tong dan pelayanan, waktu memperhatikan rumah Tuhan, kerajaan Tuhan, dan Tuhan jaga keluarga dia. Dan ini berkat Tuhan yang luar biasa kepada orang yang waktunya kurang untuk keluarga, tapi Tuhan berikan iman kepada anggota keluarganya. Amin. Yosua tidak peduli suara mayoritas. Kalau kalian semua mayoritas mau pindah, silakan pindah. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Sekarang banyak orang ada tawaran sedikit langsung pindah, langsung gugur imannya. Ada tawaran bisnis, tidak ke gereja lagi. Ada tawaran rapat yang menggiurkan untuk memutuskan satu proyek, maka semua acara kegiatan gereja dia off-kan karena sibuk untuk menentukan proyek itu. Padahal Tuhan sengaja menguji pada saat ada pelayanan, proyek juga harus diputuskan, kau deal atau tidak. Ini semua ujian dari Tuhan. Kenapa tidak sebelumnya harus putuskan proyek ini diambil atau tidak? Kenapa sudah deal ada pelayanan, baru yang proyek telepon, Pak, kemungkinan kita bisa dapat. Kita akan meeting besok malam selama 1 bulan misalnya. Hanya semua pelayanan kita cancel, padahal itu semua adalah ujian. Jikalau kamu menyembah Allah yang kamu anggap hebat, silakan. Aku dan seisi rumahku, aku tidak akan beranjak dan aku tetap akan menyembah kepada Tuhan. Ini namanya konsistensi iman sampai akhir. Tidak tergoncang apapun. Amin. Maka diam keluarga kita harus memperhatikan selain iman dari si papa, iman dari si ibu, iman dari si anak, dan cucu. Yang penting seisi rumah harus mempunyai rohani dan iman yang sama-sama bertumbuh. Amin. Orang pertama siapa? Nuh. Kedua, Rahab. Ketiga, Yosua. Keempat, kalau ada yang tahu hebat dia ya. Keempat, Kisah Rasul pasal ke-16. Kepala penjara di Filipi. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ini tokoh yang keempat. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya akan baca dari ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31 dan 32. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ayat ini kalau kita berhenti sampai ayat 31, kita akan salah doktrin. Banyak orang membaca ayat kitab, dia terputus dan tidak melanjutkan ayat yang penting di bawah itu. Ada orang punya konsep begini, Pak, kalau saya dari papa mama yang sudah Kristen, papa mama sudah diselamatkan, otomatis saya juga diselamatkan. Karena keselamatan saya nebeng papa dan mama. Betul tidak? Oke, sekarang papa dan mama Kristen. Suatu saat mamanya kecewa sama Kristen, lalu pindah ke agama semula. Lalu status anak gimana? Setengah neraka, setengah surga gitu. Begitu sudah sekian tahun, papanya goncang iman. Hanya dua-dua tidak Kristen. Maka anak sekarang pindah ke neraka gitu. Keselamatan bersifat pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perhatikan, kalau ada orang membaca ayat ini, berhenti di ayat 31, maka dia akan mencapai satu kesimpulan. Kalau papa bertobat, otomatis seluruh keluarga ikut bertobat. Tidak. Kuncinya di ayat ke-32. Karena ayat 31 ini adalah kalimat nubuat. Kalau kamu percaya, kamu dan seisi rumahmu. Ini kalimat nubuat, maka kuncinya di ayat 32. Saya baca. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Jadi tidak ada yang namanya perwakilan. Kalau satu selamat, semua selamat, tidak ada. Semua harus dengar firman. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ini kalimat bicara nanti akan selamat. Tapi sebelum selamat, mereka akan dengar firman. Itu dengar Injil keselamatan. Akhirnya
Kalimat ini terjadi, kepala penjara menjadi orang Kristen, dan seisi rumahnya menjadi orang Kristen. Amin. Engkau dan seisi rumahmu. Ini adalah doa dan harapan dari setiap kita. Lalu bagaimana kalau saya punya mama atau kakek yang sudah meninggal tapi tidak di dalam Kristus? Waktu itu sudah berlalu, mereka sudah tidak ada, maka tidak bisa ganti lagi sejarah hidup masa lalu. Kayak Rahab melayani ayahnya dan ibunya, dan ayah dan ibu berkumpul di rumah itu. Sekarang di mana kakeknya? Kakeknya mungkin sudah meninggal lama. Maka kalau sudah meninggal lama, tidak ada urusan. Yang urusan kita adalah orang yang masih hidup sekarang. Maka coba review. Orang yang masih hidup sekarang, yang masuk dalam keluarga inti kita ini siapa? Lalu makin meluas. Yang masuk dalam komunitas mantu kita ini siapa? Lalu masuk lagi yang lebih luas. Yang masuk dalam jajaran keluarga besar yang lain. Lalu masuk ke yang lebih luas. Intinya, keselamatan tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Amin. Jikalau diam satu rumah, satu sudah selamat, maka tugas kita adalah Tuhan, di rumah saya, seisi rumahku, masih ada 2 atau 3 yang belum. Berita Injil, berita yang tidak masuk akal, tapi Tuhan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kepada mereka, dan Tuhan buka pikiran mereka. Kalau Tuhan pakai memenangkan 7 orang. Kalau Rahab memenangkan mama, lalu papa, lalu saudara-saudara dan kaumnya. Lalu kalau Yosua di tengah-tengah komunitas semua orang Israel memberontak, bagaimana pelayanan dia? Dia dan seisi rumahnya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Heran, anggota rumahnya tidak ada satupun yang akhirnya menyembah kepada berhala, karena Yosua mengklaim, kau silakan pergi, aku dan seisi rumahku tetap di sini. Berarti dia tahu seluruh keluarganya sudah mempunyai iman yang sama. Lalu kepala penjara sama keluarga, semua bukan orang percaya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka di bawah pekerjaan yang sangat menggiurkan, papanya kepala penjara, gaji pasti sangat memadai, dan tinggal atur segala macam. Orang mau besuk, store uang. Dia mau uang, gampang sekali. Sekarang penjaga lapas. Kau mau datang? Sesajennya apa? Uangnya warna merah atau warna biru? Itu kita tahu sama tahulah gitu kan. Nah, kepala penjara bisa dapat uang banyak. Begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, berarti melawan kaisar. Kaisar dianggap sebagai Tuhan. Kau melawan pemimpin tertinggi, kau siap di-PHK-kan, dan ratusan orang akan ngantri pekerjaanmu, dan dia tidak peduli, di PHK hari ini saya tidak peduli, pokoknya aku dan seisi keluargaku menyatakan diri sebagai orang percaya. Alkitab tidak catat lagi akhir dari hidup kepala penjara ini, tapi Alkitab mencatat pertobatan mereka. Kepala prajurit waktu memandang Tuhan Yesus yang ditangkap, yang disiksa, yang disalibkan, dan yang mati, dia memandang mengikuti semua, dia kepala prajurit. Dan dia mengatakan, sungguh engkau orang benar. Sungguh engkau anak Allah. Resiko dia berkata demikian, dia akan di-PHK. Karena Kaisar adalah Allah. Kaisar keturunan daripada Allah atau dewa. Kau menganggap ada yang disebut anak Allah, berarti kau menghina Kaisar. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Kaisar. Kau menganggap Yesus anak Allah, maka dia akan dikeluarkan dari jabatan dia. Tapi tidak peduli, yang penting dia sudah menerima yang benar. Amin. Kalau kita sudah menerima yang benar, maka seperti Paulus, semuanya kuanggap sebagai sampah. Kristuslah keuntunganku. Mari kita di dalam acara hari ini mengingat engkau dan seisi rumahmu. Aku dan seisi rumahku. Alangkah indahnya kita yang masih hidup, selama masih hidup,
Tuhan pakai kita bisa memenangkan anggota keluarga kita. Kalaupun sudah kita layani sampai akhirnya dia tetap tidak mau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, jangan langsung kita vonis dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena kita sudah injili dia, firman Tuhan tidak mungkin kembali sia-sia. Dan sebelum orang yang kita injili meninggal dunia, ada masa yang kita tidak tahu waktu dia di ICU. Maka kita berdoa, Tuhan, selama dia di ICU, saya ngomong apapun dia tidak bisa dengar lagi. Tapi kalau roh Tuhan yang berkata-kata diam hatinya, lalu mengingatkan firman yang dia dengar, lalu di dalam tidurnya dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini akan diselamatkan. Tapi kita tidak tahu dia mengaku atau tidak. Maka setelah dia sampai mati, dia belum mengaku dengan mulut dan kita bisa dengar, jangan langsung memvonis dia pasti masuk neraka. Kita harap Tuhan berbelas kasihan di masa menjelang sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Kalau roh Tuhan bekerja di dalam hatinya dan dia menjawab di dalam hatinya, orang ini diselamatkan. Itu bagian Tuhan, bagian kita kabarkan. Amin. Mulai hari ini ya, ingat seisi rumah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Jikalau kami mendapatkan berkat, kami akan membagikan kepada yang lain. Jikalau kami mendapatkan anugerah keselamatan, kami pun harus membagikan kepada yang lain. Dan kami bersyukur Tuhan menempatkan kami dalam satu keluarga, karena di dalam keluarga kami mengenal satu dengan lain, dan di dalam keluarga kami bisa meyakinkan anggota keluarga kami, jikalau Tuhan memakai kami, tidak ada yang mustahil. Meskipun anggota keluarga kami mengetahui kejelekan kami dari masa kecil, tetapi mereka juga akan mengetahui perubahan hidup kami waktu kami sudah bertobat dan menerima Kristus. Maka dengan kuasa dari pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kami diberi kuasa untuk bersaksi tentang Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Pak Salim dan Bu Lisa, dimanapun keluarga besar berada, Tuhan memakai keluarga ini untuk meyakinkan seisi rumah, anggota keluarga dan sanak saudara untuk mempunyai iman yang teguh seperti yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Salim dan Bu Lisa. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.